Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa mengampuni, menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkaulah Tuhan kami. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku, wa ana abduka, aku ini hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku adalah anak dari hamba-hambamu, wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji sesuai dengan kemampuanku, aku berjanji sekemampuanku, aku berjanji sekuat tenaga, wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berjanji sekuat kemampuanku, semaksimal aku mampu, aku akan beribadah kepadamu dan ampunlah dosa-dosaku. Nggak ada yang bisa ngampunin dosaku kecuali Engkau ya Allah. Itu sayyidul istighfar maknanya. Jadi bukan hanya istighfar Rajab, tapi juga kita baca apa? Sayyidul istighfar. Masih ada 16 hari. Yuk zikiran kita perbanyak baca istighfar. Tuh keutamaannya. Ya. Kemudian yang kedua, ada apa kemuliaan pada bulan Rajab? Yang kedua, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Berarti yang bulan lain bukan bulannya Allah dong. Semua bulannya Allah. Lah kita hambanya Allah. Semua yang ada ini punyanya Allah. Tapi kenapa dikatakan Rajab ini bulannya Allah? Karena sesuai dengan ungkapan Nabi, Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban itu bulannya aku. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulan untuk umatku. Yang kedua, keutamaan dari kemuliaan dari bulan Rajab ini dikatakan adalah bulannya Allah. Nabi yang berkata, Nabi yang bersabda, Inna Rajaba syahrullah, bulannya Allah. Makanya ampunannya banyak, rahmat Allahnya banyak, semua berlipat, semua berlipat-lipat ganda. Insya Allah apa yang kita lakukan di bulan-bulan ini maka semua akan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Rajab bulannya Allah. Kita berada di bulannya Allah. Bukan berarti Ramadan bukan bulannya Allah, tapi khusus di bulan Rajab yang Nabi sabdakan Inna Rajaba syahrullah. Makanya jangan pernah berani nih di bulan Rajab ini kita zolim sama orang lain, kita zolim sama diri sendiri. Jangan ya, jaga bulan Ramadan ini dengan penuh kemuliaan. Yang ketiga, yang terakhir, ada apa di bulan Rajab? Apa kemuliaannya? Di bulan Rajab ini adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Jembatan menuju bulan Ramadan. Ada doanya Nabi yang rutin dibaca sama Nabi ketika Nabi masuk bulan Rajab. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau udah masuk bulan Rajab sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Kenapa begitu ya? Padahal Ramadannya masih 3 bulan lagi, masih 2 bulan lagi. Tapi ketika masuk bulan Rajab, Nabi sudah angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Itu doanya terkait satu ucapan. Artinya Nabi berdoa untuk bulan Ramadan tapi dari bulan Rajab. Kok bisa begitu? Kenapa? Apa hikmahnya? Ternyata Rajab ini adalah jembatan menuju bulan suci Ramadan. Persiapan hajat besar kita di bulan Ramadan. Ibu kalau mau bikin acara besar itu biasanya persiapannya berapa bulan sebelum acara? 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mau nikah nih, mungkin masih ada yang jomblowati sejati. Udah pada nikah tapi kayaknya ya? Udah.
Atau ibu misalkan mau mengawinkan anak, mau ngawinin atau mau bikin acara besar, 6 bulan pasti butuh waktu untuk itu. Itu 6 bulan juga udah 3 kali bolak-balik Tanah Abang, beli bahannya udah, kerudungnya lupa, bajunya udah, kerudungnya udah, brosnya pengen samaan. Brosnya pengen samaan, kata ibu cakep kali ya kalau penitinya juga samaan, yang panjang gitu. Selain yang panjang, yang di sini cakep kali ya kalau di sini lagi. 3 beli dah kita. Tapi pas lagi acara pada samaan begitu, kepalanya pada miring semuanya. Kita kalau bikin acara kan bolak-balik. Kenapa dari jauh-jauh hari? Takut persiapannya ada yang kurang, supaya ketika acara udah rapih. Nah, ibu, tamu besar kita, hajat besar kita nanti di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang mau kedatangan tamu yang istimewa, pasti persiapannya nggak 1 hari 2 hari. Nih, 2 bulan lagi akan ada tamu istimewa. 2 bulan lagi akan datang yang namanya hajat besar kita, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Gimana nggak hajat besar, Bu? Ngerjain amalan sunnah ternilai amalan yang wajib. Kita ngerjain sunnah ternilai pahalanya ngerjain amalan wajib. Kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib, pahalanya bi'ashri amthaliha ila sab'amiati dhi'fin, pahalanya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tuh, kita ngerjain pahala yang, kita mengerjakan amalan yang wajib. Gimana enggak hebat Ramadan itu? Kita tidurnya orang yang puasa ternilai ibadah. Ada suami istri, istrinya sampai jam 2 habis subuh tidur lagi, jam 2 nggak bangun-bangun, tidur aja. Kata suami tiba-tiba pas jam 2 keluar, dari mana sih mah? Saya habis ibadah. Ibadah gimana? Saya lihat nggak pakai mukena, ibadah di atas kasur. Kan kata Nabi, orang yang puasa di bulan Ramadan tidurnya ibadah, gitu ya. Ya maksudnya bukan seperti itu, gambarannya, kiasannya, tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Ramadan gimana nggak bulan yang hebat, gimana bukan sesuatu yang istimewa. Coba, diamnya orang puasa ternilai berzikir, diamnya bukan zikir, diamnya orang puasa ternilai berzikir. Kata ibu, ya udah dah saya tidur aja deh begini, ibadah juga, zikir juga, ya. Aroma mulut orang yang puasa dicinta oleh Allah. Makanya abis tergelincir matahari lewat zuhur, makruh untuk sikat gigi pakai odol. Makruh itu sikat-sikat siwak aja bukan nggak boleh, makruh ketika dilakukan setelah tergelincir matahari. Kenapa? Allah senang dengan aroma mulut orang puasa. Allah senang, tapi bukan suami yang senang. Ya, jangan mentang-mentang nih Allah senang, jam 4 sore baru bangun tidur, lagi puasa, sahurnya pakai semur jengkol, lalapnya pete bakar. Kira-kira aroma mulutnya kayak apa itu ya? Luar biasa. Jam 4 bangun tidur lagi, mau sikat gigi nggak bisa. Kita nanya deh sama suami lagi baca Quran, "Pah, nanti buka puasa mau pakai apa?" Kata suami, "Apaan sih, Pak? Nggak kedengeran." Akhirnya mulut kita deketin ke kupingnya suami. Cuma kebetulan kupingnya suami kan dekat sama hidungnya dia. Berarti kalau kita ngomong ke kupingnya, aromanya pasti ke hidung. Emang bisa gitu, kupingnya disimik, hidungnya dipindahin dulu, udah otomatis. Nanti Pak buka puasanya mau pakai apa? Suami yang lagi baca Quran langsung pingsan. Ya, Masya Allah, ada adabnya juga. Kalau kita lagi mau buka puasa, biasanya buka bersama.
ada bukber. Bukber tuh luar biasa loh, memang meningkatkan silaturahim ya. Cuma luar biasa acara bukber nanti nih, karena media sosial. Bukber alumni sekolah SMA, bukber alumni, bukber sama teman-teman alumni SMP, bukber sama alumni, bukber sama teman-teman SD. Maksudnya waktu kita zaman SD gitu, bukber sama teman-teman TK. Ada tuh begitu, bukber sama geng goes, bukber sama geng ngopi, bukber sama blok ini. Waduh, masya Allah. Tuh kalau kita lagi bukber hati-hati. Ngumpulnya kan pasti jam 3. Pasti kan ngobrol-ngobrol. Tuh jangan kelewat, lepas itu mulut ya. Masya Allah. Pakai masker aja. Jadi kita cuma ngirup sendiri aromanya. Masya Allah. Jadi bulan Rajab ini adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Jadi perlu persiapan, perlu sesuatu persiapan jasmani dan rohani. Karena Rajab adalah jembatan menuju bulan Ramadan, makanya harus ada persiapan jasmani dan rohani. Apa nih persiapan jasmani di bulan Rajab ini? Karena bulan Rajab ini seolah-olah kita sedang mau menaik ke atas jembatan yang di ujung sana ada bulan Ramadan. Apa persiapan jasmani kita, badan kita? Pertama, latih puasa. Latih kita badan kita puasa. Artinya memang kita mulai menahan yang namanya nggak makan nggak minum. Badan kita bawa untuk tidak makan tidak minum. Kemudian apalagi nih persiapan jasmani, latih badan kita untuk banyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib mah itu emang udah rutin, tapi latih badan kita untuk bangun malam, sholat duha, qobliyahnya dikerjakan, sholat witir, nah untuk ibadah. Karena nanti di bulan Ramadan ada yang namanya qiyam, ada yang namanya tarawih. Latih dari sekarang. Kalau badan kita udah terlatih sholat sunnah, maka kata Nabi, orang kalau di bulan Rajab meningkatkan ibadah, nanti itu ibadah akan terbawa sampai dengan bulan Ramadan. Dia akan enteng melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Itu jasmaninya. Jasmaninya harus juga dilatih, badan kita bergerak. Ya. Kemudian yang dilatih lagi jasmani yang ketiga, mata kita sering memandang Al-Quran. Itu jasmani. Karena kan di bulan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kalau kita nggak latih dari sekarang, tiba-tiba nanti kita langsung masuk Ramadan langsung baca Quran, nggak terbiasa, berat. Tapi kalau kita udah latih dari bulan Rajab, dengan kemuliaan bulan Rajab, dengan istimewanya bulan Rajab, kita persiapkan Ramadan dengan meningkatkan amal-amal ibadah, mata kita memandang Al-Quran, maka insya Allah Rajabnya kita baca Quran, Sya'bannya terbiasa, nanti di bulan Ramadan enteng mata kita membaca Al-Quran, bahkan rindu dengan baca Al-Quran. Kan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi niatin Rajab ini meningkat baca Qurannya. Kalau biasanya sehari, ibu kalau sehari dapat berapa lembar bacanya? 10 lembar, 1 juz dapat ya? Oh, kayaknya enggak deh, Ustazah, susah. Ya udah deh, biasanya dapat 5 lembar. Nah, 5 lembar juga biasa susah, Ustazah. Malam anak masih pada kecil-kecil. Habis anak udah tidur, saya nyuci, saya ngepel, saya nyetrika. Setrikaan beres, baru mau rebahan, anak bangun, saya suapin. Anak lagi main, suami pulang. Anak udah tidur malam, suami nyolek. Kapan baca Qurannya gitu ya? Ya udah, pokoknya intinya di bulan Rajab ini baca Qurannya. Itu kan Al-Quran itu kan firmannya Allah. Kalau kita nggak bisa baca Quran, dosa apa sampai kita nih, lisan kita nih nggak mau membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu firmannya Allah. Bu, kalau kita nggak mau baca Quran, itu seolah-olah Allah tuh nggak mau berdialog kepada kita. Itu kan Al-Quran firmannya Allah. Al-Quran itu firmannya Allah. Kayak gini, ibu punya teman, kok dia nggak mau ya ngobrol sama saya? Kok saya deketin, dia nolak. Kok kayaknya dia nggak mau gitu ngomong sama saya. Sama seperti Quran, bukan kita yang nggak mau baca Al-Quran, tapi Al-Quran nggak mau dibaca sama kita. Alhamdulillah, Allah tuh nggak ingin ayat-ayatnya, kalam-kalamnya
dibaca sama kita. Naudzubillah, dosa apa kita sampai berat banget baca Al-Quran? Hati-hati. Kata firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 apa 37 ya, saya khilaf. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang tidak mau membaca Al-Quran, dia berpaling dari Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan, maka hidupnya akan disesatkan oleh setan. Dia nggak membaca Quran, dia enggan membaca Al-Quran, maka hidupnya akan disesatkan oleh setan. Bukan saja disesatkan, fahuwa lahu qarin, Quran pun, mohon maaf, setan pun akan menjadi qarinnya dia. Itu yang namanya setan, bukan cuma menyesatkan, tapi setan bakal jadi bestinya dia. Naudzubillah min dzalik. Pengen nggak jadi bestinya setan? Naudzubillah. Yang ada juga kita usir-usirin. Kenapa? Gimana caranya ngusirin setan supaya setan gak jadi teman kita, gak jadi korin kita? Baca Quran. Karena Quran ini yang menjadi benteng kita. Nah, jadi kita niatin di bulan Rajab ini menuju bulan Ramadan, yuk lebih lagi membaca Al-Qurannya. Ambil waktu yang sekira-kira tidak terganti. Maksudnya gimana? Supaya kita istiqomah baca Quran, cari waktu yang kira-kira buat kita luas, buat kita lapang. Oh, kosongnya jam 8 sampai jam 10 nih, karena suami di kantor, anak mungkin sekolah, atau anak mungkin lagi belajar, anak lagi tidur. 8 sampai dengan jam 9, kunci waktu itu, kunci jam itu kita bersama dengan Al-Quran. Jadi udah apa ya, udah memantau, udah mengatur pola sendiri. Pokoknya jam 8 dan jam 9 itu adalah waktu saya bersama dengan Al-Quran. Ya, tapi kalau udah baca Quran, niat jam 8-9, handphonenya dimatiin dan ditutup, dibalik. Karena kadang-kadang duduk dulu capek. Kadang-kadang lagi baca Quran, handphone sih di silent. Kalau nggak di silent bahaya. Dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, pling. Gitu kan? Penasaran. Kadang-kadang di silent aja kita suka penasaran kan, tiba-tiba nyala tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, pling gitu. WA nih. Aduh. Akhirnya Quran tangan kanan, handphone tangan kiri. Oh, dia WA. Ini setan, jadi pintu setan. Setan tuh mencari celah gimana supaya melalaikan hambanya Allah. Tangan kanan masih kita masih pakai mukena, kita masih duduk, tangannya kanan masih megang Quran, kiri lagi megang handphone. Oh. Nah, akhirnya handphone taruh, handphone, senang setannya tepuk tangan. Auzubillah min dzalik. Nah, jadi hati-hati. Jadi gitu caranya kalau memang kita pengen istiqomah dalam membaca Al-Quran, cari waktu yang istiqomah. Maghrib, Isya, suami di masjid, anak mungkin lagi ngaji. Nah, maghrib itu isi kita dengan Quran. Jadi jangan jadikan Quran ini di sisa waktu kita, tapi cari waktu yang memang kita sempatkan untuk Al-Quran. Al-Quran ini firman-Nya Allah. Lagi di mobil, lagi di jalan, lagi di rumah, ya. Dalam sabda baginda Rasul pernah ditanya, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu a'mali afdal, amalan apa yang paling Allah cinta, yang paling afdal, yang paling utama? Satu masa Nabi berkata, birrul walidain, itu juga utama. Al-jihadu fi sabilillah, as-salatu ala waqtiha. Dan Nabi pernah berkata, al-hal wal murtahil. Apa itu al-hal wal murtahil? Membaca Al-Quran dengan berpindah-pindah. Dua penafsirannya. Satu, baca Qurannya terus menerus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus berpindah-pindah, ya. Dan penafsiran yang kedua, kalau kita baca Quran di rumah, duduknya pindah-pindah. Taruh di ruang tamu, di ruang tamu pindah ke ruang makan, ke meja makan pindah ke teras, asal jangan di tempat yang kotor, ya. Di dapur boleh kalau bersih, artinya memang tempat yang bersih, tempat yang suci. Itu tempat yang kita dudukin
ketika kita membaca Al-Quran, maka itu tempat akan menjadi saksi. Dan di titik di mana kita membaca Quran, Allah akan mencurahkan rahmat di tempat itu. Kebayang kalau kita pindah-pindah membaca Al-Quran, maka Allah akan curahkan seluruh tempat di rumah kita. Amin ya Rabbal. Kecuali sholat. Kalau sholat sebisa mungkin jangan berganti-ganti. Tapi kalau ini bukan kewajiban, bukan keharaman, ya, bukan kewajiban harus di situ aja atau haram kalau pindah tempat, enggak. Ini hanya sebuah anjuran. Kalau memang bisa sholat di situ aja. Tapi kalau memang misalnya pindah-pindah ustazah, maklum kadang-kadang sini anak lagi tidur di sini, anak main situ, iya nggak apa-apa. Tapi itulah perbedaannya. Ya, al-hal wal murtahil, pindah-pindah ketika baca Quran, suratnya pindah-pindah, dan ketika baca Quran duduknya pindah-pindah. Nah, jadi inilah keutamaan yang ketiga. Di bulan Rajab ini adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Ibu udah bisa belum menghirup aroma Ramadan? Apa aromanya? Gak tahu ya, pokoknya kecium aja gitu aroma Ramadan sih. Oh ini ustazah, teman-teman saya udah nawarin banyak korma sama sirup. Itu diantaranya ya kan? Di antara kenapa udah mulai ramai nih ustazah nih di bulan-bulan Rajab ini gitu. Aura apa namanya? Di bulan Rajab ini memang sudah tercium aroma wanginya, harumnya bulan Ramadan. Nah, itulah keutamaan di bulan Rajab adalah jembatan menuju bulan Ramadan. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di bulan Rajab ini untuk mempersiapkan, melatih jasmani dan rohani supaya sukses nanti di bulan Ramadannya. Amin ya Rabbal. Itu jasmani, latih puasa, latih mata kita baca Quran, dan latih gerak badan kita untuk ibadah. Lalu bagaimana rohani kita? Apa yang harus kita persiapkan dalam rohani kita? Yang disiapkan dalam jiwa kita adalah redam rem yang namanya hawa nafsu. Itu jasmani, itu rohani. Jasmani, gerakin badan buat ibadah, latih puasa. Yang ketiga tadi, gunakan mata kita selalu memandang Al-Quran. Itu jasmani. Rohaninya bagaimana melatihnya? Rem hati kita, rem jiwa kita dari hawa nafsu. Apa sih itu diantara hawa nafsu? Banyakin sabarnya, banyakin syukurnya, jadilah orang yang memaafkan. Dan diantaranya yang harus kita lakukan nih, yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini adalah belajar sabar dan belajar memaafkan kesalahan orang lain. Sambung silaturahim. Jangan jadi bikin pertikaian, jangan jadi bikin permusuhan. Justru di bulan Rajab ini sambung silaturahim. Ada keluarga yang terpecah belah, tapi ketika di bulan Rajab, ingat rem hawa nafsu kita. Ribut nggak jadi solusi. Ribut jangan dijadikan masalah. Mau masuk bulan Ramadan, tenang, sabar, memaafkan. Ustazah, saya sudah dihina-hina sama dia. Nggak apa-apa, asalkan jangan kita yang menghina dia, asalkan jangan Allah yang menghina kita. Dihina sama manusia biasa. Itulah yang namanya yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini sebagai jembatan menuju bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah jembatan menuju bulan suci Ramadan. Oleh karenanya latih jasmani dan rohani. Jasmani yang tadi, gerakan badan, latih puasa, kemudian juga gunakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Jasmani, rohaninya menahan hawa nafsu. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah rame berantem, nggak usah ada pertikaian, saling memaafkan satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa jadi orang yang menyambung tali silaturahim. Coba urutin. Pertama, orang tua. Kalau orang tua ini jangan dimusuhin. Orang tua itu orang tua kandung dan mertua. Ya, orang tua dan mertua ini termasuk orang tua bener. Orang tua, mertua itu termasuk orang tua kita. Guru pun termasuk orang tua. Nah, jadi kita urut dari paling atas, orang tua kandung, mak bapak, mertua, ibu bapak, sama guru. Kalau ada guru-guru kita, sambung nih. Kemudian yang kedua, saudara kandung. Kita urut, saudara kandung kita ada masalah nggak sama kita. Kalau memang dibikin masalah, nggak apa-apa dia, asal jangan kita.
Gimana caranya ustazah? Beliin kue. Dia masih diemin kita, beliin kue. Pulang dari sini mampir ke toko kue. Ada 2 abang lagi marah sama kita, beliin kue. Bang nih bang, mau bulan puasa bang, udah kue. Tapi jangan bilang di toko kue, bu mana bu kue yang udah expired bu, biar dia rasa gitu. Itu gimana tuh begitu tuh ya? Nah, kita urut nih, jangan ada pertikaian. Itulah yang kita lakukan. Kenapa? Supaya Ramadan itu bulan suci. Jadi makanya kita latih jasmani dan rohani kita. Ini yang paling berat tuh rohani sebenarnya. Ya, untuk mengerem semua hawa nafsu. Jadi tinggalkan amarah, jadilah orang pemaaf, tuh urusan rohani. Kemudian dari urus abang beradik, saudara kandung, saudara ipar, keponakan, encang-encing. Nah, itu urutin semuanya. Kalau memang ada yang mungkin masih zolim kepada kita, kata Nabi, wa'fu amman zolamaka, maafin orang-orang yang berbuat zolim kepadamu, maka kita akan mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, ibu bisa buktikan, ibu bisa jalankan ketika ada orang yang zolim kepada kita, tapi kita jalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi. Nggak usah balas zolim, nggak usah balas ngejelekin, nggak usah balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Lihat satu masa Allah akan angkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, itulah ujian kita. Oleh karena itu, di bulan yang sangat mulia ini perlu ya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena menit demi menit, detik demi detik berjalan cepat. Betul apa enggak? Pasti ibu sering bilang, ya Allah udah hari Minggu lagi, kok cepet banget udah hari Selasa lagi. Nah, oleh karena itu waktu yang ada di bulan Rajab ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masih ada 16 hari. Jadikanlah bulan ini bulan yang Allah maafkan semua dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, tadi apa? Bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah jangan pernah kita zolim, jangan pernah kita sia-siakan bulan Rajab ini. Kita tingkatkan amal-amal ibadah. Dan yang ketiga, bulan Rajab adalah bulan di mana jembatan menuju bulan Ramadan. Perbanyak membaca doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Rajab, wa balighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Rajab yang tersisa 16 hari kita bisa isi dengan sebaik-baiknya. Maka beruntunglah hidup kita, banyak ibadah yang kita lakukan ini sebagai tanaman kebaikan. Karena ulama mengatakan Rajab bulannya nanam. Menanam tuh membibit gitu ya. Mau cabe, mau nanam cabe ya bijinya kita tanam. Rajab ini bulannya menanam. Nanti bulan Sya'ban menyiram. Ramadan panen. Apa yang mau dipanen di bulan Ramadan kalau nggak ada yang disiram? Apa yang mau disiram kalau nggak ada yang dibibit? Nah, ngebibitnya, menanamnya itu ada di bulan Rajab. Jangan lewati bulan Rajab dengan sia-sia. Kalau sudah terlewat bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban khawatirnya kita terbuang waktu sia-sia, rugi dunia dan akhirat. Naudzubillah. Mumpung masih ada 16 hari, yuk kita banyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan, persiapkan diri kita jasmani rohani menuju bulan Ramadan. Maka insya Allah 16 hari ini menjadi 16 hari yang berkualitas. Dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya sebagai pemaparan. Mudah-mudahan 3 poin tadi bisa dicatat, bukan hanya dicatat tapi bisa kita amalkan bersama-sama. Intinya masih ada setengah bulan lagi kita bisa meningkatkan semua kebaikan-kebaikan supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya boleh pertanyaan dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan untuk 3 orang bertanya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah mengenai kemuliaan bulan Rajab ya, terkait tadi kan istighfar, terus membaca Quran, terus puasa. Bagaimana kalau ini terjadi dengan orang tua kita yang sudah parubaya?
Jadi apakah hanya dengan istighfar aja gitu, tapi yang lain bisa dijalankan seperti itu? Iya. Tadi ada ungkapan, baik, makasih pertanyaannya. Allah itu kan tugasin kita di muka bumi cuma buat ibadah, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah Allah di muka bumi sampai kematian. Jadi tugas itu cuma ibadah. Dan ibadah yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, sholat nggak bisa berdiri, kakinya sakit, duduk nggak bisa tidur nggak bisa baring nggak bisa menggerakkan badan nggak bisa berkedip, gitu. Kemudian kita bisa lagi musafir, perjalanan jauh, ada rukhsah, ada keringanan, yang namanya boleh sholat di jamak, di qashar, gitu. Puasa pun juga boleh ditinggalkan ketika sudah musafir, bahkan ketika sakit pun boleh ditinggalkan. Nah, jadi Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Jadi sekemampuan kita, tugas kita di muka bumi ini adalah ibadah, dan lakukanlah ibadah itu sekuat tenaga kita, sekemampuan kita. Orang yang sudah parubaya, yang sudah usia, kalau dia bisa baca Quran, bacalah Al-Quran. Kalau memang dia bisa sholat sunnah, lakukanlah itu. Kalau memang dia bisa bangun malam tahajud, lebih bagus lagi. Kalau memang dia bisa sholat tasbih, keren banget. Karena kalau mengandalkan udah yang penting istighfar aja deh, dapat pahala ini. Nah, justru tadi itu kalimat istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berjanji kepadamu, mastata'tu, sekuat tenaga. Mastata'tu, pokoknya aku usahakan sekuat tenaga untuk beribadah kepadamu. Jadi semua, mau yang muda, mau yang tua, mau yang parubaya, semuanya lakukan di dunia ini ibadah sesuai atau semaksimal mungkin pada kemampuan kita masing-masing, ya. Tapi memang yang harus diingat, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Mampunya mah duduk, kalau baca Quran palanya pusing, kalau sholat pinggangnya pegel. Akhirnya jadi alasan itu yang miskin menjerumuskan kita kepada kelalaian. Naudzubillah min dzalik. Ingat bahwa amal ibadah yang kita lakukan di dunia inilah yang akan nanti kebawa sampai ke alam kubur. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati datangnya tiba-tiba. Kubur wal qabru, kuburan, sundukul amal, kotak amal. Kalau kita masuk ke dalam kubur kagak bawa amalan, gak ada apa-apa, akan selamatkah kita di alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Ya, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati datangnya tiba-tiba. Ketika masuk ke dalam kubur, kubur itu adalah kotak amal kita. Jadi yang masuk itu jasad terkubur, tapi itulah amal kita. Jadi semampu kita, usia muda, usia tua, maka sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, ibadah kepada Allah, maka lakukan, jangan tunda-tunda. Menyesal nanti kemudian kalau kita menunda-nunda amal-amal ibadah, karena itulah yang akan kita bawa ke dalam kubur, ya. Jadi ada orang tua kita, sampaikan, Bu istighfar, Bu baca saya itu istighfar, Bu baca Al-Quran, Bu matanya agak-agak kurang nih, pakai kaca pembesar. Itu kan mastata'tu, kami akan berusaha bagaimanapun caranya, jangan mengalah. Duh, mata kita kayaknya sakit nih, nggak baca Quran deh, rugi. Tapi ada jalan lain, pakai kaca pembesar, beli Quran yang besar, kasih saudara ibu, Bu ini Quran besar Bu, latih diri kita sekarang baca Quran. Bentar lagi mau masuk bulan Ramadan, beli Quran yang gede, kirimin itunya juga, kaca pembesarnya. Ada juga keringanan ketika mau sholat pakai kursi. Itu semuanya adalah cara kemudahan. Jangan, artinya maksudnya lakukanlah sekuat tenaga untuk Allah, maka Allah akan upayakan apa keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ya, silakan. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Ayo ibu-ibu, mumpung ada kesempatan. Ada yang nggak mau tanya? Apa udah jelas semua? Udah jelas ya. Ada lagi terkait bulan puasa, qadha, hati-hati, jangan tunda-tunda. Kalau masih ada utang puasa, bayar sekarang. Maka qadhanya dapat, puasa di bulan puasa di bulan yang mulia dapat, maka insya Allah banyak pahalanya. Khair, insya Allah. Cukup.
Ustazah, karena mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu, Ya. Kita akan tutup kajian ini dengan membaca doa akhir majelis. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir dan kepada Ustazah Khotrul Nada. Ya, baik, saya juga mau sempurnakan majelis kita dengan pembacaan doa, dengan kita beristighfar bersama-sama. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sayyidul istighfar bareng-bareng sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Dawahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf apabila ada kehilafannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ada manfaatnya. Pulang kita sama-sama kita amalkan agar berkah hidup kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, karena saya sudah mempersiapkan 3 hadiah, masih ada 2 lagi. Satu tadi untuk yang bertanya. Saya mau bikin pertanyaan, boleh saja? Siapa yang bisa menjawab apa saja persiapan menuju Ramadan? 4 persiapan apa saja untuk menuju Ramadan? Ada yang tahu? Tadi udah sama Ustazah dijelaskan. Ayo. Soalnya waktunya udah mau zuhur. Biar cepat ayo dapat hadiah nih. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan menuju bulan Ramadan, persiapan jasmani dan rohani. Yang pertama, latihan berpuasa, latihan melakukan ibadah sunnah. Contohnya qiyamul lail, membaca Al-Quran. Terus latihan rohani, meredam hawa nafsu. Terima kasih Ibu. Insyaallah. Oke, satu lagi ya Ustazah. Sebutkan 4 bulan yang Allah muliakan. Itu yang mana ya duluan? Ya, saya nggak lihat. Coba yang mana duluan, saya nggak lihat tuh. Ya udah yang tanah aja. Ya oke. Ya, wah udah langsung hafal. Terima kasih banyak ya ibu-ibu semua.
boleh untuk penutupan kita foto bareng ya sama ustazahnya.